Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Maharani. Rekan saya ada Munikah, Mutiara Andini, Amalatus Soleha, Nunung Andini, Raisa Hartanti, dan Ai Indawati. Di sini kami akan membahas tentang persepsi sosial konteks verbal. Persepsi adalah proses pemaknaan terhadap stimulus. Jika stimulusnya berupa manusia, disebut social perception. Namun, jika stimulusnya berupa bentuk, disebut dengan object perception. Menurut Baron and Byron tahun 2000, persepsi sosial adalah suatu usaha untuk memahami orang lain dan diri kita sendiri. Tujuan persepsi sosial yang pertama yaitu mengenali dan mengerti orang lain. Artinya penting untuk kita berhubungan baik dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Yang kedua, mengatur hubungan baik antar sesama. Yang ketiga, saling berkomunikasi dalam hal saling mengenal dan mengerti satu sama lain. Dan yang terakhir, menyesuaikan tindakan sendiri dengan keberadaan orang lain berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi perhatian mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera. Faktor internal yaitu yang ada dalam individu, faktor eksternal yaitu faktor stimulus itu sendiri, dan faktor lingkungan. Faktor fungsional yaitu kebutuhan pengalaman masa lalu personal, faktor struktural, sifat fisik, dan efek-efek saraf yang ditimbulkan. Persepsi sosial konteks verbal. Ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang sering dan paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Ada bentuk-bentuk verbal. Yang pertama, urutan argumentasi. Mana yang lebih dahulu, argumentasi yang disenangi atau yang tidak disenangi. Yang kedua, ada gaya pesan, menunjukkan variasi linguistik dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, ada daya tarik pesan, mengacu pada motif-motif psikologis yang dikandung pesan. Ada bentuk-bentuk komunikasi verbal. Itu sendiri ternyata dibedakan menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Yang pertama, aktif. Komunikasi aktif berlaku pada seseorang yang bertindak sebagai komunikator atau pemberi pesan. Dalam hal ini adalah pembicara atau penulis. Yang kedua, ada pasif. Komunikasi pasif adalah mereka yang bertindak sebagai pendengar dan pembicara. Ada jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama, bahasa lisan tergolong ke dalam bahasa vokal. Yang kedua, bahasa tertulis tergolong ke dalam bahasa non-vokal. Fungsi komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal mengatur pesan verbal yang pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktural sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. Yang pertama ada untuk mengartikulasikan apa yang dipikirkan dan dirasakan manusia. Yang kedua ada untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia. Selanjutnya untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita. Yang terakhir ada untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu contoh persepsi sosial konteks verbal. Salah satu komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak adalah saat memberi evaluasi terhadap suatu hal yang sudah anak kerjakan. Kritik orang tua merupakan ucapan verbal atau hukuman pada anak oleh orang tua yang didasarkan pada performa yang buruk. Kritikan dari orang tua juga bisa sangat menyakitkan hati anak. Vickhard mengatakan bahwa terdapat 3 macam kritikan, yaitu yang pertama constructive criticism, yang kedua corrective criticism, dan yang ketiga corrective criticism.